Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 2. Kejadian kemarin. Terima. Sorakan itu terdengar dan menggema di seluruh ruangan Departemen Bedah Saraf. Bukan hanya petugas medis yang ikut bersorak, melainkan ada juga beberapa pasien yang ikut memeriahkan acara lamaran dari seorang dokter kepada seorang perawat di sana. Dari kejauhan, Inggit dapat mendengar bagaimana dengan lantang teman sejawatnya menyatakan cinta kepada calon istrinya tersebut. Dari situlah Inggit baru menyadari jika selama ini, baik dia maupun Romi sama sekali belum pernah menyatakan hal tersebut. Meski mereka telah bersatu dalam ikatan sebuah pernikahan, bahkan dalam hal yang intim sekalipun. Aku juga mencintai Romi. Cicitnya ikut tersenyum ketika cincin berlian telah tersematkan di jari manis perawat tersebut. Inggit. Romi sudah berulang kali memanggil nama istrinya, tapi wanita itu tak kunjung sadar dari lamunannya. Entah apa yang dia pikirkan. Inggit. Romi menyentuh lengan Inggit, membuat wanita itu sontak bergerak, sedikit menegakkan tubuhnya karena terkejut. Ada apa? Tanya Inggit terbata dan belum sepenuhnya sadar. Kita sudah sampai. Inggit mengedarkan pandangannya. Benar, jika mereka telah tiba di halaman rumah sakit, itu artinya sudah lama dirinya termenung. Sebenarnya ada apa dengannya? Tidak biasanya dia seperti ini. Batin Romi menatap Inggit lekat. Ya sudah, aku keluar ya. Inggit bergerak membuka seatbeltnya. Namun pergerakannya terhenti saat Romi memegang lengannya, hingga membuatnya menatap suaminya. Kamu kenapa? Apa kamu merasa kurang sehat? Romi berkata seraya menempelkan punggung tangannya di kening istrinya. Tapi Romi merasa suhu tubuh wanita itu masih normal. Inggit meraih tangan Romi dan menjauhkannya. Aku tidak apa-apa kok. Tapi kenapa kemarin kamu sering melamun? Ada yang mengganggu pikiranmu, bukankah seharusnya kamu berbagi denganku? Tanya Romi begitu lembut, sembari mengelus pipi Inggit, menatap lekat setiap inci wajah istrinya. Apa kamu mencintaiku? Ingin rasanya Inggit menanyakan hal itu, tapi ia hanya berani bertanya di dalam hati. Tidak ada kok, aku hanya merasa sedikit lelah saja, ucap ingkar Inggit. Ya sudah, aku masuk ya. Ada pasien yang harus aku kontrol sebelum masuk ke ruangan operasi, ucap Inggit, berpamitan kepada suaminya dan melenggang masuk ke dalam gedung bertingkat tersebut. Romi sendiri hanya menatap punggung istrinya hingga menghilang di balik kaca. Pria itu menghembuskan nafas kasar melalui hidungnya. Padahal semalam aku ingin sekali menyatakan cinta padanya setelah kami melakukannya. Tapi dia sudah tidur duluan. Ujarnya lesu. Tadi pagi pun dia terlihat cuek. Apa aku punya salah ya? Setelah beberapa menit termenung, Romi pun meninggalkan tempat itu, melajukan mobilnya. Hari ini dia akan cukup sibuk untuk mewawancarai calon asisten baru bosnya, yaitu pengganti dirinya. Karena minggu depan, dirinya sudah mulai membantu sang kakak mengelola hotel milik keluarganya. Inggit sedang menelisik wanita di depannya. Cara makannya yang berbeda seperti biasanya membuat ia mengerutkan keningnya. Terlebih lagi, rengekan sang yang meminta untuk dipesankan beberapa menu membuat Inggit mual sendiri. Apa kamu tidak diberi makan oleh mertuamu tadi pagi? Tanya Inggit, melipat kedua tangannya di depan dada. Punggungnya bersandar di kursi. Kedua maniknya tak berkedip menatap Kimi yang sedang memasukkan bakso keju mozzarella ke dalam mulutnya. Jaga bicaramu. Aku ini menantu kesayangan. Tentu saja aku diberi makanan enak oleh mertuaku, ucapnya membela.
Lalu kenapa makanmu sekarang sangat rakus? Seperti orang yang tidak pernah melihat makanan selama 2 hari. Ih, Inggit menatap jijik ke Kimi. Membuat dokter cantik itu melempar temannya dengan cabai merah yang baru saja ia comot di gorengan yang juga ia pesan tadi. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena faktor aku rajin minum vitamin ya. Jadi nafsu makanku juga meningkat. Sudah beberapa hari ini aku merasa semua makanan itu enak di lidahku. Bahkan rasanya aku akan berhenti mengunyah. Jawabnya setelah minum segelas air putih. Wanita itu bersandar di kursinya, menarik nafas lalu membuangnya pelan. Dia merasa kekenyangan. Inggit menyipitkan matanya, menatap panutannya kepada teman sejawatnya itu. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Apa ada sesuatu yang aneh di wajahku? Jangan-jangan kamu... Inggit menggantung ucapannya. Tatapannya begitu serius ia lemparkan kepada Kimi. Jari telunjuknya pun ikut terangkat dan mengarah ke wajah Kimi. Jangan-jangan apa? Jangan... Kalau bicara jangan setengah-setengah. Kamu membuatku takut saja. Sungutnya setengah kesal. Jangan-jangan kamu... Inggit kembali menggantung ucapannya seraya berpikir. Hamil? Pekik keduanya bersamaan. Tangan keduanya pun bersamaan menggebrak meja dengan mata yang membulat. Kimi, mungkin saja kamu beneran hamil. Bagaimana jadwal haidmu? Tanya Inggit begitu bersemangat. Kimi langsung meraih kalender kecil yang terdapat di meja kerjanya tersebut. Menelisik benda itu dengan sangat teliti. Saat dia mendapatkan jawabannya, ia melemparkan tatapan spontan kepada Inggit. Aku sudah telat 1 minggu, Inggit. Ujarnya begitu pelan dan hati-hati. Kedua bola matanya berbinar. Benarkah saat ini dia hamil? Benarkah ia ingin selalu makan banyak karena faktor kehamilan? Kalau iya, hari ini ia akan menjadi wanita paling bahagia. Benarkah? Inggit begitu bersemangat. Wah, kamu benar-benar beruntung, Kimi. Bagaimana kalau kita tes saja? Tunggu di sini ya, biar aku yang pergi mengambil tes pack. Ujar Inggit, mendorong kursinya ke belakang dengan keras, hingga benda itu berputar beberapa kali. Tunggu. Inggit, bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana kalau aku tidak hamil? Tanya Kimi sedikit takut. Perasaannya khawatir kalau apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan nantinya. Ya tidak apa-apa, kalau memang belum hamil, kamu harus lebih gencar lagi untuk membuat adonannya, biar cepat jadi. Jawab asal Inggit sebelum kemudian berlalu meninggalkan ruangan tersebut tanpa persetujuan Kimi. Memang dia pikir ini kue apa pakai adonan. Serunya kesal. Kemudian terduduk kembali dengan lesu. Bagaimana jika ternyata aku tidak hamil? Cicitnya. Bagaimana Rom? Apa sudah selesai? Tanya Ethan saat asistennya itu terlihat masuk ke ruangannya. Ia yang sedang melihat beberapa rancangan dan tema untuk dipakai di kafe barunya tersebut, menghentikan sementara pekerjaannya. Saya sudah mendapatkannya, Tuan. Dia akan mulai bekerja 3 hari lagi. Ini datanya. Romi menyodorkan beberapa lembar kertas kepada Ethan. Ethan meraihnya dan langsung membaca data tersebut. Alisnya tampak beraturan. Alisnya tampak bertautan saat melihat foto seseorang yang akan menjadi asistennya ke depannya. Sepertinya aku pernah melihatnya, tapi di mana ya? Tanya Ethan. Dia adalah anak dari Tuan. Tunggu, kenapa wanita? Serunya kemudian memotong ucapan Romi. Kenapa bukan laki-laki saja? Tambahnya lagi tak kalah kerasnya. Maaf Tuan, hanya ada beberapa laki-laki yang melamar. Dan menurut saya mereka kurang berkompeten. Kebanyakan yang menurut saya cocok untuk mendampingi Anda itu semua wanita. Dan dia yang menjadi pilihan terakhir. Dia juga sudah hampir selesai sekolah S2-nya, Tuan. Jawab Romi sesuai dengan kenyataannya. Dia bahkan meminta pendapat dari orang-orang terpenting di kafe mereka.
Ethan menghembuskan nafas kasar, mengacak-ngacak rambutnya. Terlebih lagi saat dia mengingat siapa wanita yang terpilih itu. Aduh Romi, ini bisa menimbulkan masalah Rom. Ucapnya penuh penekanan. Maksud Tuan? Kali ini Romi tidak mengerti dengan ucapan Ethan. Ini masalah karena asisten aku wanita. Istriku bisa mengamuk Rom. Apalagi wanita ini kami temui semalam di kedai burger. Dan Kimi sangat tahu jelas wajahnya. Pasti dia berpikir macam-macam nanti. Pasti nanti dia berpikir bahwa aku sengaja memilihnya. Ucapnya menghempaskan tubuhnya ke kursi. Nona Lira? Tanya Romi memastikan. Memangnya mereka ketemu di mana? Karena setahu Romi wanita ini tinggal cukup jauh dari kota. Iya, dia yang menjadi pelayan semalam di kedai itu. Dan dia menyapa aku semalam. Ditambah lagi, sekarang Kimi tingkahnya berbeda. Dia tiba-tiba jadi manja, apa-apa dia sedikit marah, cemberut, nangis. Ganti saja Rom, perintahnya. Iya, tidak bisa Tuan. Kontrak kerjanya bahkan sudah kalian tanda tangani. Jawaban Romi itu membuat Ethan mendadak lesu. Menjatuhkan kepalanya di meja. Semalam saja hanya karena wanita itu menyapanya, Kimi sudah mengeluarkan jurus barunya, yaitu menangis. Bagaimana kalau sampai istrinya itu tahu jika wanita itu jadi asistennya? Bisa kacau dunia ranjangnya. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.